Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours and tell directly. Dalam wawancara ini, kami menanyakan beberapa hal kepada Pak Muid. Sejatinya, Pak Muid merupakan orang yang dikenal dengan kebun durian, kebun manggis, dan hutan tanaman sengonnya. Walaupun Pak Muid sudah terhitung lanjut usia yakni 63 tahun, sudah memiliki 3 anak dan 8 cucu, tetapi semangat beliau masih sama seperti dulu. Pak Muid juga merupakan salah satu tokoh di desa Karyasari tersebut. Pada saat musim panen tiba, Pak Muid memanen tanamannya dengan dibantu oleh tenaga kerja. Tenaga kerja ini memanen dengan cara yang tradisional, di mana mereka memanjat secara langsung pohon durian dan pohon manggis yang akan diambil buahnya. Selain buah-buahan yang dimanfaatkan oleh Pak Muid juga memanfaatkan pohon durian untuk diperjualbelikan, yang dimana sistem jual belinya ini pembeli yang akan secara langsung menebang pohon durian tersebut. Pohon durian ini dimanfaatkan untuk pembuatan bahan bangunan. Batang pohon durian yang akan dijadikan sebagai bahan bangunan itu panjang dan besarnya ditentukan oleh pembeli itu sendiri. Buah durian dan buah manggis yang telah dipetik kemudian Pak Muid pasarkan dengan cara menjajarkannya di halaman rumahnya. Jadi Pak Muid ini juga sebagai tengkulak buah. Jadi Pak Muid ini tidak mengedarkan buah-buahnya, melainkan hanya meletakkan buahnya di halaman rumah dan pembeli yang akan berdatangan ke rumah Pak Muid. Analisis SWOT yang pertama dalam subsistem pengolahan yakni kekuatan atau strength. Pak Muid menjelaskan bahwasanya hasil perkebunan salah satunya durian yang menjadi primadona di desa Pak Muid memiliki kualitas lokal yang jarang terserang hama dan penyakit. Hal tersebut dikarenakan Pak Muid rutin dan rajin dalam mengadakan pemeliharaan tanaman-tanaman perkebunannya sehingga hasil yang diperoleh menjadi optimal. Analisis SWOT yang kedua yakni weakness atau kelemahan. Identifikasi kelemahan pada analisis SWOT di subsistem pengolahan ini yaitu Pak Muid dalam mengelola hasil pemanenannya masih sendiri atau terdapat masalah mengenai kurangnya sumber daya manusia yang diperlukan untuk membantu proses pengelolaan pemeliharaan tanaman perkebunannya. Hal tersebut menyebabkan Pak Muid masih belum dapat menentukan manajemen resiko akan proses pengelolaan hasil hutannya. Analisis SWOT yang ketiga yakni opportunity atau peluang. Dalam hal ini, peluang yang dimiliki yakni Pak Muid dapat menanam banyak jenis tanaman perkebunan selain durian dan manggis karena lahan yang dimiliki Pak Muid cukup luas sehingga dapat menambah jenis tanaman dan peluang untuk menambah pendapatan sehingga dapat meningkat. Selain dari aspek sumber daya alam yang dihasilkan, adapun dari aspek sumber daya manusia yang dapat ditingkatkan. Dengan meningkatkan jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja, maka dapat mengurangi intensitas pengangguran yang terdapat di desa tersebut. Analisis SWOT yang terakhir yakni ancaman yang dapat diidentifikasi sebagai ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal yang dimaksud adalah pohon sengon, pohon durian, dan pohon manggis yang dimiliki Pak Muid dapat saja terserang hama dan penyakit yang dapat menyebabkan Pak Muid menjadi rugi. Adapun ancaman eksternal yang dapat terjadi akibat iklim dan cuaca. Pak Muid menjelaskan bahwasanya ancaman terbesar Pak Muid dalam menanam tanaman perkebunan yakni dalam menghadapi iklim dan cuaca yang sedang tidak menentu.